Ini adalah sel tubuh Bapak Ibu semua. Ya, sel tubuh Bapak Ibu semua. Di dalam sel ini isinya banyak. Ya, di dalam sel ini isinya banyak. Yang Bapak Ibu hafalkan hanya dua aja. Hanya dua yang dapat. Yang pertama adalah ini dia. Ini namanya reseptor insulin. Tugas reseptor insulin adalah masukin gula ke dalam sel. Ya, itu adalah reseptor insulin. Yang kedua, ini namanya mitokondria. Di dalam sel kita semua Bapak Ibu ada namanya mitokondria. Mitokondria ini tugasnya bikin tenaga. Mitokondria tugasnya bikin tenaga. Dari mana tenaganya? Dari gula masuk satu molekul tambah satu molekul oksigen. Keluarlah 38 tenaga. Ya, satu molekul gula masuk ke sini, tambah satu molekul oksigen masuk ke sini, keluarlah 38 tenaga. Ya, tenaganya buat apa dok? Buat saya ngomong nih pakai tenaga. Siapa yang bikin tenaganya? Nih mitokondria yang bikin di dalam sel. Tangan saya gerak-gerak yang bikin mitokondria dalam sel. Ya, mata saya ngeliat TikTok, kuping dengar suara, itu dari mitokondria yang bikin tenaga di dalam sel. Oke? Satu gula tambah satu oksigen keluar 38 tenaga. Kalau gulanya banyak, ya banyak tenaganya lagi. Ya Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, tadi kita sudah belajar penyebab kanker yang pertama adalah racun ya. Jadi kalau Bapak Ibu masukin racun terus ke tubuh Bapak Ibu semua, secara sadar maupun tidak sadar, ini yang rusak duluan, mitokondria rusak. Hilang satu mitokondria, rusak mitokondria. Makasih Adelia. Yang kedua, besoknya dia masukin racun lagi. Hilang lagi mitokondria 2. Tinggal 3 mitokondria. Besok masukin racun lagi. Nah, tinggal 2 mitokondria. Besok masukin racun lagi. Tinggal 4 mitokondria. Tinggal 1 mitokondria. Nah, besoknya kalau orang ini masukin racun lagi, mitokondrianya rusak semua, hilang semua mitokondria, selnya bisa mati, selnya busuk, Bapak Ibu kena infeksi, Bapak Ibu bisa meninggal gara-gara sel mati ini. Itu normalnya begitu. Nah, sel ini pada saat tinggal satu mitokondria kayak begini, tidak mau mati. Selnya tidak mau mati, mau menyelamatkan Bapak Ibu yang punya sel supaya tidak kena infeksi, tidak meninggal. Sehingga apa? Sel ini harus beradaptasi. Sel ini harus beradaptasi supaya tetap hidup. Bagaimana cara sel ini beradaptasi Bapak Ibu? Semua pintu ditutup. Pintu masuk sel ditutup semua kecuali pintu gula. Antioksidan ada di dalam sel dibubarin, nggak ada lagi antioksidan, tidak ada proses apapun kecuali si mitokondria aja. Ya, kecuali gula boleh masuk ke dalam sel. Semua ditutup, nggak boleh masuk. Sehingga racun nggak bisa masuk kan? Ya, karena semua pintu ditutup. Semua pintu ditutup, racun nggak bisa masuk. Nah, gitu ya. Nah, kalau racun nggak bisa masuk Bapak Ibu, kalau semua pintu ditutup, racun nggak bisa masuk, nggak ada oksigen juga, ya. Ini sel Bapak Ibu, tinggal satu mitokondria ya. Dia menutup semua pintu, menutup semua oksigen, nggak bisa masuk, sehingga dia metabolismenya cuma pakai gula saja. Namanya metabolisme fermentasi. Kalau yang tadi metabolismenya bukan fermentasi, ini metabolisme biasa, metabolisme aerobik namanya. Pakai oksigen. Ya, 38 tenaga. Ini metabolisme Bapak Ibu.
Ini metabolismenya nggak pakai oksigen, namanya fermentasi alias anaerobik. An itu tidak, aerobik udara. Ya, jadi metabolismenya tidak pakai udara. Anaerobik. Ya, alias fermentasi. Nah, kalau sel yang berubah metabolismenya jadi fermentasi kayak begini, tenaganya dari satu gula cuma keluar 2 tenaga. Cuma keluar 2 tenaga, Bapak Ibu. Jadi satu gula masuk ke dalam mitokondria cuma keluar 2 tenaga. Cuma dua tenaganya. Sel sebelumnya sebelum dia berubah metabolismenya, tenaganya berapa dari satu gula? Satu gula tambah 1 oksigen, tenaganya 38. Tenaga 38. Selnya berubah metabolisme, tinggal 2 tenaga. Terus gimana dong? Terus gimana? Berarti sel baru ini, sel metabolisme baru ini, 19 kali tidak efisien menghasilkan tenaga. Sehingga sel baru ini mesti beradaptasi tambahan. Mesti beradaptasi tambahan. Gimana caranya supaya tenaganya banyak, nggak habis-habis menghidupi orangnya? Gimana caranya? Caranya yang pertama, sel ini beradaptasi tambahan. Yang pertama adalah bagaimana caranya gula masuk ke dalam sel nggak habis-habis buat tenaga selnya. Bapak Ibu bisa bayangin, kalau gula di dalam sel habis, mati selnya. Nggak bisa berfungsi, selnya mati. Dia nggak mau mati kan? Bagaimana caranya gula banyak di dalam sel nggak habis-habis? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Dia beradaptasi dengan cara pintu ini, reseptor insulin, diperbanyak. Supaya apa? Supaya gula banyak masuk ke dalam sel. Jadi begini Bapak Ibu. Tuh. Nih dia tuh. Ya. Jadi begini Bapak Ibu. Nah, itu ya. Sel ini beradaptasi memperbanyak reseptor insulinnya supaya gula banyak masuk ke dalam sel. Ini adalah sel kanker, Bapak Ibu. Ini adalah sel kanker. Makin banyak reseptor insulinnya, makin ganas kankernya. Sudah paham? Apa itu sel kanker? Ini dia sel kanker. Ya, itu adaptasi yang pertama, memperbanyak reseptor insulin. Adaptasi yang kedua, walaupun reseptor insulin sudah banyak kayak begini, gula banyak masuk ke dalam sel, tenaganya tetap cuma 2. Tenaganya tetap cuma 2, Bapak Ibu. Bagaimana supaya tenaganya banyak? Tenaganya banyak seperti sel sebelumnya, 38 tenaga. Bagaimana caranya? Caranya, dia membelah diri lebih cepat. Cara yang kedua adalah sel ini membelah diri lebih cepat. Kalau sel normal itu membelah diri hitungan bulan, Bu. 3 bulan, 4 bulan. Sel darah itu 120 hari baru kebentuk. Sel darah merah kita. Ya, 4 bulan, Bu. Ya, makanya kalau mau sel darah merah naik, ya mesti transfusi lah. Cepet-cepet. Kalau mau naiknya lama, Bu. 4 bulan, Bu. Ya, jadi sel ini membelah diri hitungan hari. Hitungan hari, bukan hitungan bulan. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32. Terus Bapak Ibu membelah begitu, jadi begini. Oh. Ya, ini adalah jaringan kanker. Ini tadi adalah sel kankernya. Cuma 1 sel kankernya. Cuma kalau cuma 1, cuma menghasilkan 2 tenaga. Ya, nggak efektif, nggak efisien menghasilkan tenaga. Sehingga dia perlu teman banyak. Membelah dia lebih banyak. Jadi begini. Tuh, jaringan kanker. Ya, supaya tenaganya banyak. Tenaga banyak buat apa? Buat menghidupi Bapak, Ibu. Karena kalau tenaganya cuma 2,
Bapak Ibu jadi lemes. Supaya Bapak Ibu nggak lemas, tenaganya banyak, dia membelah diri lebih cepat, jadi begini. Bapak Ibu, inilah proses kanker. Proses terjadinya kanker. Proses terjadinya kanker ini bertujuan untuk menyelamatkan Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang kena kanker jangan sedih, gundah gulana, putus asa. Nggak perlu. Ini proses alam gara-gara Bapak Ibu kebanyakan racun. Jadi tubuhnya beradaptasi, membikin sel kanker sendiri. Ya, jadi sel kanker itu bukan genetik, keturunan, dikasih tetangga, bukan. Ya, sel normal. Bapak Ibu banyakin masukin racun, sel normalnya lama-lama mitokondrianya rusak jadi begini. Mitokondria rusak, dia mesti nutup semua pintu. Nutup semua pintu, nggak termasuk pintu oksigen, sehingga metabolismenya cuma pakai gula aja alias fermentasi, tapi tenaganya cuma 2. Dia terus beradaptasi lagi, memperbanyak pintu masuk gula supaya tetap hidup jadi begini, sel kanker. Lalu supaya tenaganya banyak, sel kanker tenaganya banyak, dia membelah diri lebih cepat jadi begini, jaringan kanker. Ya, itu adalah proses terjadinya kanker. Proses terjadinya kanker Bapak Ibu ada di YouTube, ada di Twitter. Video ini ada videonya Bu. Video cara terjadinya kanker ada di YouTube, ada di Twitter. Silahkan lihat. Ya, nah itu dia proses terjadinya kanker Bu. Saya jelaskan ke Bapak Ibu gampang dipahami kan? Ya, oke. Next kita akan bahas deteksi kanker. Deteksi kanker itu dari darah bisa ya, PSA, CEA ya ada, atau yang lain-lain banyak. Ya, bisa juga dari termografi. Termografi itu sangat bermanfaat Bapak Ibu karena yang pertama tidak pakai radiasi sehingga aman, nggak bikin kanker. Yang kedua, karena dia nggak pakai radiasi, bisa dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga, bisa dilakukan buat seluruh tubuh, termografi. Yang keempat, murah, murce, nggak pakai radiasi, bisa dilakukan buat seluruh tubuh, bisa dilakukan berulang-ulang, murah. Ya, termografi ini periksa apaan Pak Dokter? Kok bisa meriksa kanker? Termografi itu meriksa panas di tubuh kita. Panas di tubuh kita bisa kelihatan sama termografi. Meriksa panas Pak Dokter. Kita bukan lagi ngomongin kanker ya Pak Dokter. Kok ngomongin panas? Kok deteksi kanker kok pakai panas Pak Dokter? Bukannya kita lagi ngomongin kanker nih sekarang, bukan mau benerin handphone. Benerin handphone pakai panas, betul Pak Dokter. Ini kita ngomongin kanker loh Pak Dokter. Masa melihat? Maksudnya apa sih Pak Dokter? Maksudnya apa itu? Maksudnya begini. Kalau Bapak Ibu ada sel ngumpul-ngumpul kayak begini, ada jaringan ngumpul-ngumpul kayak begini, dempet-dempet, menghasilkan apa? Menghasilkan panas, Bapak Ibu. Jadi, termografi itu bisa melihat panas kayak begini. Ada sel ngumpul-ngumpul padat, itu menghasilkan panas. Bisa kelihatan sama termografi. Ah, ini panas nih. Jangan-jangan kanker nih, kelihatan. Ya, termografi lebih aman. Anehnya di Indonesia tidak ada. Di Indonesia tidak ada termografi. Adanya mamografi, adanya PET scan. 2 itu adanya. Termografi yang aman, termografi aman, nggak pakai radiasi, bisa dilakukan berulang-ulang, bisa buat seluruh tubuh, murah. Tidak ada di Indonesia. Adanya di Amerika Serikat, ada banyak. Kenapa ya Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nggak kenapa?
Kenapa termografi yang aman di Indonesia rumah sakit nggak ada? Tahu jawabannya kenapa? Karena bisnis, betul. Bapak Ibu, pemeriksaannya mesti yang bikin bahaya.